Kita membaca suatu peluang, kebutuhan yang sangat besar, sayuran itu sendiri setiap hari, sayuran yang segar, bersih, makanya kita menggunakan sistem hidroponik. Oke, selamat pagi sahabat UMKM, selamat datang di kebun kita. Saya dengan Ricky sebagai owner dari budidaya tanaman kebun kita, dan selamat datang di kebun kita. Kalau di daerah kita ini kita lihat kan memang sayuran itu kan hanya sedikit yang diproduksi di Riau ini. Rata-rata itu sayuran itu dikirim atau diimpor dari daerah tetangga seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Jadi secara umum kita lihat adanya kebutuhan yang sangat besar. Ini memang pernah kita lakukan sedikit survei, itu seperti selada saja itu rata-rata kebutuhan sehari itu bisa sampai 500 kilo ya, belum jenis yang lain gitu. Terus di beberapa konsumen kesulitan mereka untuk mendapatkan sayuran yang segar, bersih, itu menjadi alasan kita juga. Jadi atas dasar itu semua kita melihat suatu peluang lah kira-kira untuk di Riau ini yang masih tergantung dengan provinsi tetangga untuk pemasok sayurannya, ya. Kenapa kita nggak buat di sini sendiri gitu? Pada saat ini saya coba akan menjelaskan sedikit tentang sistem yang kita pakai, ya, atau media tanam yang kita pakai. Kalau biasanya mungkin orang mengenal untuk budidaya hidroponik itu sistem yang mereka pakai adalah menggunakan media tanam pipa, ya. Sementara di tempat kebun kita ini kita tidak menggunakan sistem pipa. Sistem yang kita pakai itu adalah sistem rakit apung, atau bahasa kerennya itu floating raft, ya. Nah, ini kalau kita lihat tempat tanamnya itu adalah berupa bak, ya. Jadi bak ini di bawahnya air, ya. Terus tanaman itu berada di posisi atas dan diapungkan seperti seolah-olah penumpang, ya, penumpang di perahu. Dia diapungkan di atas modul, yang modul itu adalah berbahan styrofoam seperti ini. Oke, terus styrofoam ini dilubangi sesuai dengan jumlah dan jarak tanaman. Terus di atas styrofoam ini memang sengaja kita lapisi menggunakan aluminium foil. Aluminium foil ini sebenarnya adalah sebagai peredam panas. Tujuannya adalah supaya air yang ada di bawah itu tidak terlalu panas temperaturnya, karena kalau temperatur terlalu panas itu perkembangan akar nggak bagus. Kalau akar sudah nggak bagus, artinya pasti pertumbuhan fisik tanaman itu juga pasti dia nggak bagus. Nah, apa sih kelebihannya menggunakan sistem rakit apung ini dengan paralon-paralon yang mungkin umum kita lihat? Yang pertama, dengan sistem rakit apung ini kita bicara tentang kualitas. Kualitasnya tentu saya lihat secara observasi kita itu pertama lebih bagus, pertumbuhan lebih cepat, oke. Dan untuk perawatannya, misalnya ada tanaman yang usia pertumbuhannya berbeda, itu kita dengan mudah melakukan pindah posisi itu tidak sulit, ya. Nah, begini. Itu walaupun tanaman itu usianya sama, itu kadang-kadang tinggi dan besarnya berbeda. Nah, demi supaya tempat penanaman itu terus rapi, terus terawat, itu kita ada proses penyesuaian ukuran tanamannya. Itu periodik, biasanya seminggu sekali kita lakukan. Nah, dengan dimensi yang kita pakai ini adalah 6 kali 1,8 meter. Itu kita ada kapasitas dengan jarak tanam 30 cm, ya, dan 15 cm satu bak, itu dapat sekitar 250 sampai 400 batang tanaman di situ, ya. Artinya apa? Dengan sistem ini lahan yang digunakan itu jauh lebih hemat sebenarnya. Kalau kita lihat juga, kita memang berada di suatu tempat seperti
seperti rumah ya, ini dinamakan greenhouse namanya, greenhouse. Jadi greenhouse itu adalah suatu bangunan yang diupayakan, yang tujuannya adalah bangunan yang steril terhadap hama. Kita menggunakan untuk atap sendiri itu menggunakan plastik. Ini plastik namanya plastik UV ya, dengan spesifikasi reducer ke sinar mataharinya itu anti radiasinya adalah sekitar 80%. Nah, untuk dinding sendiri ini kita menggunakan jaring, biasa dikatakan jaring, tapi istilahnya sebenarnya adalah insect net ya, yaitu jaring dengan lubang kerapatan yang sangat kecil, itu sampai 0,3 mikron. Jadi memang tempat ini dibuat adalah untuk melindungi sayuran ini bisa bertumbuh kembang tapi aman dari resiko serangan hama. Tujuannya adalah itu. Kebetulan kita berada di area pembibitan. Di area pembibitan ini adalah tahap awal dalam melakukan proses budidaya hidroponik. Jadi kalau kita lihat di sini ada satu nampan. Nampan ini berisi suatu benih tanaman yang dibibit dengan usia baru satu malam ini, satu hari. Jadi yang kita gunakan di sini adalah media tanam rock wool. Di sini rock wool. Jadi benih itu dimasukkan ke rock wool setelah dibasahkan. Setelah satu malam dia akan mengalami yang namanya pecah benih atau sprout ya. Jadi setelah muncul pecah benih ini kita pindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari. Nah, pada tahap ini kita hanya masih taruh di nampan seperti ini. Nah, beberapa hari kemudian, 2 atau 3 hari, dia akan muncul benih itu kira-kira setinggi ini. Ini sekitar 1-2 cm. Nah, ini biasanya terjadi di hari ke-3 dan ke-4. Untuk tahap selanjutnya kita masuk ke modul kedua, yaitu modul permajaan. Nah, di sini setelah dari modul pembibitan tadi, ini kan masuk ke modul permajaan. Apa sih bedanya? Ya, jadi perbedaan yang pertama adalah tanaman itu sudah masuk ke satu bak permajaan. Ini posisinya itu sudah mulai kita berikan jarak antara satu tanaman tadi dengan tanaman yang lain. Ya, kalau di sana tadi kondisinya rapat, di sini dia sudah mulai ada jarak. Itu kira-kira dari satu tanaman ke tanaman sebelahnya itu sekitar 15 cm. Ya, 15 cm. Nah, di modul permajaan ini kebetulan ada dua usia tanaman. Nah, ini kalau kita lihat antara ini dengan ini kan besarnya udah agak beda ini. Ya, udah agak beda. Jadi ini usia 1 minggu dari modul tadi. Nah, di sini ini sudah usia hampir 2 minggu. Berapa lama dia di sini? Ini dia boleh berada di sini dengan ukuran jangan sampai daun yang sebelah dengan tetangganya ini bersenggolan. Ketika dia sudah mulai bersenggolan, artinya dia sudah mulai masuk ke usia dewasa. Setelah dari modul permajaan tadi, fase remaja tadi sudah mulai kita pindahkan ke modul dewasanya ini ya. Jadi modul dewasa ini perbedaannya dengan modul remaja adalah jarak antar tanaman itu sudah mulai lebih renggang lagi. Nah, mulai lebih renggang lagi. Berapa jaraknya? Di sini 15 cm, di sini sudah mulai berjarak sekitar 30 cm. Ini kira-kira sudah berumur 2 minggu. Artinya target kita 2 minggu kemudian, 1 atau 2 minggu kemudian dia sudah harus bisa masuk ke fase siap panen. Contoh jenis tanaman yang mulai sudah siap panen kira-kira 1 minggu lagi adalah seperti ini. Nah, ini sudah mulai rimbun ya. Kalau kita lihat besar luas daunnya, ini sudah mulai lebar. Oke, ini 1 minggu lagi sudah bisa kita panen. Nah, setelah dipanen nanti dilakukan sterilisasi atau pembersihan di tiap modul tadi. Kira-kira 4 tahap itulah proses utamanya. Apa sih tantangannya kira-kira untuk mengelola kebun sayuran ini? Ya, jadi dari dulu sampai saat ini saya kira alasan dan tantangan kesulitan para petani itu mungkin sampai saat ini juga masih sama ya. Hanya 2 saja menurut saya. Yang pertama itu adalah masalah cuaca tantangannya. Yang kedua adalah masalah serangan hama. Ya, hanya itu tantangannya menurut kita. Jadi bagaimana untuk memperkecil resiko itu? Itulah dibuat dengan sistem hidroponik dan greenhouse tadi.
Dengan greenhouse kita bisa sedikit mengendalikan risiko cuaca, baik apakah itu panasnya berlebih ataupun kondisi hujannya berlebih, itu sudah bisa mulai kita minimalkan. Dan untuk serangan hama juga begitu, menggunakan sistem greenhouse, artinya serangan hama bisa kita mulai minimalkan. Nah, dengan begitu, dengan hama yang minimum, artinya kita tidak perlu melakukan penyemprotan pestisida, makanya kita bisa mengklaim bahwa sayuran hidroponik itu adalah sayuran yang bebas pestisida salah satunya. Untuk konsumen yang ingin mendapatkan sayuran yang segar, yang sehat, jadi memang cara pemasaran kita saat ini adalah melakukan pemesanan langsung melalui DM Instagram atau WA ke WhatsApp, itu bisa langsung, sudah ada di Instagram kita. Untuk ke depan mungkin akan ada rencana untuk pemasarannya dalam bentuk lain, bisa mungkin kita akan bermitra dengan beberapa mitra, jadi ada perpanjangan tangan ya, itu mungkin ada. Tapi untuk saat ini kita pemasarannya langsung adalah direct, langsung ke konsumen, baik itu konsumsi rumah tangga langsung ataupun ke restoran, hotel, ataupun ke beberapa industri-industri yang lain.